Abang Magelar bilang itu nggak terjadi. Bahwasanya warga megang mainan, lu tahu sendiri lah seremnya kayak gimana. Lebih serem Iya dari sih. Tadi gua lebih ketemu serem dari aja keluarga. bener-bener ada 2 orang megang mainan. Enak banget nongol-nongolin tuh kayak gitu. Kayak di tempat umum aja dia berani loh nongol-nongolin kayak gitu. Kita aja yang kayak gitu masih mikir-mikir kok. Iya. Tapi dari gue ada satu pertanyaan. Bagaimana cara kita melihat orang-orang yang crafting dan mungkin kayak apa namanya, membatasi dari keluarga mana yang crafting di tempat craftingan gitu. Kira ada saran gak nih supaya penjualan itu tidak luber terlalu banyak gitu? Dan jujur gue juga bingungnya itu. Kan kemarin gue ngundang kalian buat bahas tentang masalah berlian. Dan sekarang kan kalian tahu sendiri bahwasanya craftingan udah berbeda lagi. Makanya tujuan gue buat ngumpulin kalian buat nentuin harga aja. Terlalu Biar- cepat sih kalau sekarang. Nggak, soalnya kalau mau dibatalin ya nggak bisa juga aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahas yang lain yang memungkinkan buat dibahas dulu aja. Dan kita juga udah beberapa purnama nggak kumpul lagi kan. Kita di sini kesampingkan masalah pribadi kita masing-masing. Oh iya, dan gue juga mau ngenalin bisnis gue yang terbaru dari Groove Street. Itu bahwasanya kita bakal ngelanjutin yang namanya bisnis tentang bitches. Cewek-cewek Tuh. penari di Bahamas. Sebenarnya kemarin udah sempet jalan, udah ada beberapa pelanggan juga yang nanyain dan udah ada yang nyoba juga. Mungkin dari beberapa keluarga belum ada yang tahu, makanya gua kasih tahu sekarang. Biar kalian kalau semisalkan butuh hiburan, di saat kalian jenuh, kalian bisa datang aja ke Bahamas. Mungkin Bahamas bakal kita buka lagi besok. Kalian udah bisa menikmati cewek-cewek di Bahamas, terutama untuk kalian yang tidak bisa mendapatkan cewek di kota ini. Itu wajib banget tuh. Marketingnya gila juga ya. Waduh. Kita tidak main-main abang-abang Magelang. Kita selalu memberikan Birahi. terbaik buat konsumen kita. Bos saya main satu cewek nih. Bisa datengin aja ke sini. Kalau bos kalian pengen sesuatu yang nikmat mungkin. Ya mungkin itu. Sayangnya saya sudah Gimana bang? beristri. Udah aman tuh. Aduh. Cuman om kalau diem-diem aja om biar gak ketahuan istrinya. Diem aja Iya bang. Nah, boleh. Nyaman tuh nggak penyakit loh. Dikit nyicipin kan. Bos nyicip bos. Tahu nanti nyobain ketagihan tuh. Bagus dong. Emang full service dari penari-penari kalian itu? Kalau kalian pengen hal yang lebih, kalian harus deal-dealan sama talentnya. 4 sama cukup nari-nari doang. Kalau untuk masalah Gimana? kalian pengen, kalau untuk Bahamas kita yang nyediain dan kalian cuma melihat cewek nari. Terkecuali kalian sudah ada deal-dealan dengan penari tersebut bahwasanya kalian pengen ngelakuin sesuatu, itu harganya sama penari tersebut bukan sama kita. Jadi kita nyiapin tempat. Tapi gini bro, itu cewek-cewek yang lu angkut itu
nggak bermasalah kan? Maksud gue gini, takutnya dia itu misalnya ini cewek, tiba-tiba dia punya seorang ayah yang terpandang gitu, tiba-tiba kalian ya jual belikan, ayahnya nggak terima, itu kan bisa jadi bumerang buat kita juga. Untuk talent itu Aku dia udah mau. Mana ceweknya? dulu Aku mau. udah Ceweknya mana, Bang? kesepakatan dari Bang. dia dan kita juga. Bahwasanya dia bakal terima konsekuensi yang diterimanya. Gua lebih takut dia HIV sih. Bener. Bener banget tuh. Gimana tuh? Takutnya kena sifilis, Cok. Makanya mainnya jangan Yang gua takutin kita udah bayar mahal-mahal ternyata dia udah kena HIV. Mati juga kita, Bro. Nah, iya. tenang, Bro. Geng. Kita Bang, sehari tuh mana beda-beda ceweknya, talentnya. Bang, ceweknya yang mana, Bang? Aku mau, Bang. Ceweknya Buset. nanti datang dah. Bagus gak, Bang? Barangnya, Bang? Masih tidak Pink gak barangnya? Impor gak? Masih di ping lah. Pink. Masih tidak nanti juga kalian bakal tahu. Kalau kalian sudah memesan. Lanjut. Sorry. Lanjut. gitu nggak bro? Bro Delon tuh yang di situ. Lanjut. Sorry. Lanjut aja. Gue bercanda Semuanya ya. udah- Gue bercanda. Iya. Lanjut. Gini deh, semua orang pasti berpakaian seperti itu. Nanti bakal bugil. Oke bro, menarik. Menarik Dan kali kita- ya, Bro, ya. Dan kita juga udah bakal ada supply marijuana dari Bro Kurawa. Ah. Kalian di Bahamas pokoknya servisnya mantep dah. Udah itu aja dah. Plus. Aduh. Tapi aman gak, Bro, dari pihak kepolisian? Kalau Nah, untuk itu masalah dia. pihak kepolisian kita bakal jaga di depan sini nanti. Suatu saat ada Takutnya penggerbekan, polisinya rame-rame gimana? Apakah kalian bisa menahannya? Kami bakal menjamin. Bakalan aman kalian di sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, Bro, kalau untuk kita kesampingkan dulu ya, kalau untuk masalah bisnis lu itu, yang bisnis cewek itu, gue cuman dari keluarga Maglar, gue cuma minta satu doang sih untuk sistem persenjataan. Kalau nanti persenjataan kita udah normal, yang kita minta cuman satu, untuk masalah harga bedain lah untuk jual ke warga dan jual ke pihak-pihak keluarga, itu doang sih. Soalnya kadang-kadang orang-orang yang warga-warga itu kalau udah megang sebuah mainan, wah itu gila bro, ngeri banget. Bahkan seremnya ngalah-ngalahin kita itu. Iya bang, gue juga setuju kalau masalah itu. Kita bakal bedain harga keluarga sama harga warga biasa. Dari abang-abang yang lain, ada yang tambahan lagi? Saya izin bertanya dari Bu Neni, untuk lokasi ininya apa? Bahamasnya itu di mana ya? Bahamas San Pero. Belakang lu. Ini dia. Bukannya San Fierro itu sebelumnya ini menjadi kawasan kami. Apakah sudah ada konfirmasi dari pihak? Sebelumnya, sorry tuan gue potong. Sebelumnya kan Bahamas dulu di Los Santos. Ya. Sekarang pindah ke San Fierro. Dan ya tujuan gue dulu emang di Los Santos itu kita pengen buka yang namanya bisnis dunia malam. Nah, berhubung di Bahamas ini selalu sepi dan kalian gak memanfaatkan Bahamas di sini, ya bagaimana lagi, kita ambil alih. Kita lanjutin bisnis yang dulu pengen kita jalani. Tidak bro, di sini kita selalu ada bro. Soalnya setahu gua dulu di sini yang nempatin itu dari bawahannya Del Nord. Kita udah ngomong juga sama Del Nord. Kita nggak tahu juga kan bahwasanya tempat ini udah berpindah kepemilikan. Ataupun Jujur ya, untuk masalah wilayah ini tuh mereka belum ada
konfirmasi ke pihak kita. Jadi ini bahwasanya San Fierro itu masih milik kita dan Bahamas ini masih termasuk wilayah San Fierro. Begitu. Oke, soalnya dulu itu dari gereja yang ada di samping kanan atas, itu dari pihak Del Norte ngeklaim bahwasanya wilayah batasnya itu sampai situ. Makanya kenapa kita langsung ngambil di sini ya karena emang kita udah ngomong sama Del Norte. Kalaupun kalian masih ngeklaim wilayah ini milik kalian, ya kalian selesaiin dulu sama Del Norte. Nanti siapa yang ini kita bakal datang ke situ. Tenang aja, Bang. Oke, baik. Yaudah, itu kita kesampingkan dulu aja. Silakan dilanjutkan. Betul. Ada yang mau ditambahin lagi tentang masalah ini mainan? Mungkin nanti kedepannya kita bakal ada pertemuan lagi ya. Setelah kita tahu susah dan gampangnya barang tersebut yang bakal dicari. Boleh. Jadi Karena kita juga belum tahu kan sesusah apa barang-barang yang gunakan buat crafting sekarang, dan juga untuk menentukan harga kita juga harus tahu harga barang dan ya harga jual ke warga atau ke warga lokal. Betul. Ada tambah lagi? Dari King Edo, gimana King Edo? Teman-teman itu ya kayaknya sih untuk masalah persenjataan itu kalau untuk sekarang bahas harga kecepatan sih bro Delo, karena karena perubahan masih baru ya kan, belum tahu juga untuk kesusahan cari barang-barang itu. Oke, dari Bro Prabu gimana? Iya sih, kayaknya sih kita harus butuh waktu untuk melihat dulu gimana tentang bahan-bahan ini gampang dicari atau tidaknya gitu, supaya kita juga bisa mempertimbangkan harga untuk kedepannya gitu, supaya kita nggak kemurahan ataupun kemahalan gitu. Oke. Dari Bro Jambrong? Sama kalau kita juga kayak apa yang udah diungkapin sama tadi abang-abang ini. Oke, Bro Trapper juga sama ya? Sama-sama. Yaudah, mungkin pertemuan kali ini kita cukup membahas yang tadi kita bahas aja ya. Untuk masalah kedepannya, gue berharap kalian kalau udah tahu susahnya barang yang didapetin itu kalian rinci harganya, emang rinci di sini. Oke. Biar ya apa yang tadi iya. Kalau untuk tambahannya dari Magelar itu doang sih untuk penjualan senjatanya itu. Ya kalau bisa kalau Sama- untuk harga biasa kayak gitu jangan terlalu dipermudah sih untuk pembelian atau transaksi penjualannya sih, karena ya itu nanti berpengaruh ke kita juga gitu. Bener. Dan ke yang jual juga. Bisa jadi itu jadi bumerang ke kita sendiri gitu, kita nggak jual sama mereka terus kita yang dilibas habis sama mereka ya bisa jadi gitu, karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana ke mereka. Iya, malah jadi senjata makan tuan ya. Jadi ya kalau bisa ya dipikirkan baik-baik tentang penjualan ke warga-warga yang bisa dibilang masih warga biasa. Apa gini ya bro, sekarang daripada kita kecepatan ya kan untuk kumpul di sini, kita bahas aja buat sistem penjualannya ke warga ini gimana? Boleh. Dari yang lain gimana? Boleh. Boleh sih. Boleh. Soalnya dari sini mumpung ingat juga ya kan, sekalian aja kita bahas ini untuk masalah penjualannya ke warga ini kayak gimana. Betul, gimana tahapan-tahapannya atau gimana gitu. Gimana Boris? Contohnya gimana tuh?
contoh mungkin tahapan itu gimana? kalau untuk masalah tahapan ya, warga gua harapnya ya sih, gua harapannya itu warga itu lebih susah untuk mendapatkan senjata. Jadi warga itu nggak terlalu semena-mena. Jadi kita buat caranya bener-bener bikin sulit banget lah buat warga. Jadi tuh warga itu bener-bener buat ngakses senjata itu lebih sulit daripada yang kemarin. Dan itu juga gimana ya bisa dibilangnya, harus bener-bener ada surat perjanjiannya lah kalau misalnya ada warga yang mau beli. Jadi kalau misalnya warga itu melanggar dari perjanjian itu, ya mungkin dari keluarga yang menjualnya ke warga itu bisa langsung dieksekusi, atau itu terserah dari warganya itu sendiri mau diapakan itu orang. Gua ada tambahan, mungkin untuk per minggunya mungkin dibatasi pengeluaran senjata sih. Jadi yang dijual ke warga itu di suplainya tuh hanya ada batasnya gitu. Oh, ada batas hariannya ya? Iya, mingguan aja, mingguan. Jadi kan Oh, mingguan. Nggak 3 hari, seminggu ini dalam waktu 3 hari gitu. mungkin bisa. Mungkin bisa sih, cuman penjualannya aja kita turunin, jangan terlalu banyak gitu. Ya, angka penjualannya jangan terlalu dibesarin lah. Pokoknya kita seminimalisir mungkin. Boleh, boleh. Dari yang lain gimana? Setuju aja sih bro, aman kalau itu. Soal kepercayaan masing-masing kan di sini. Iya. Nih yang baru datang siapa nih? MDN dari mafia kan? Ini MDN nih. Sini bro. MDN nih. Ada Nah itu Bung GSF kita kasih bahas jalan. yang tadi tuh. Ya itu biar nanti jadi pembahasan kita bertiga aja. Nah, Yang mana? Itu masalah Pembahasan bisnis 3 GSF keluarga itu. aja, kan. GSF itu. Oh iya. Sebenarnya Rido juga udah dikasih tahu sama Aldo kan. Nah, dari GSF udah nge-take it bahwasanya Bahamas nih bakal jadi bisnis kita nantinya. Masalah dari Aldo juga udah bilang silakan aja katanya. Ya, kalau itu nanti kita bicarain secara 3 keluarga langsung aja, biar nggak ada miskom juga lah. Betul. Itu dari MDN gimana kabarnya? Gimana kabar, maksudnya gimana tuh? Soalnya dari kalian dihubungin tuh susah. Oh iya, kalau dari gue aja sih, gue juga lagi ada urusan lah kemarin, jadi mungkin kemarin susah dihubungin, cuman kedepannya aman aja. Oke. Oh iya Dok, lu ada ini gak Dok? Tambahan gak Dok? Ke masalah mainan. Kan kita di sini lagi mau rundingin mainan tuh dijual ke warga secara bertahap. Senjata sih mendingan bertahap aja sih. Misalkan dalam seminggu itu jangan terlalu banyak kan, dan seminggu itu stok pengeluaran senjata ke warga itu ya 3 atau berapa gitu. Yang penting jangan selalu sering buat ke warga, jadi terlalu banyak warga megang senjata. Iya. Kalau bisa sih harganya juga bisa ditinggiin lah gitu, biar gak gampang banget warga. Nah iya, kalau untuk nanti kita tinggiin buat ke warga gimana? Nah, tapi ini ya, misalkan harga ditinggiin, ini kita yang ada di sini semua menjamin gak nih untuk berkomitmen untuk kedepannya agar membatasi penjualannya gitu. Kan kita di sini nggak tahu yang krisis ekonominya bagaimana, siapa tahu mereka butuh ekonomi itu jika harga lebih mahal ataupun lebih besar, bisa jadi mereka mengeluarkan atau merilis senjata ke warga di lebih dari batas minimum gitu loh.
Kalau itu balik lagi ke yang tadi Abang Magelar bilang, itu bakal jadi bumerang juga buat dia. Sih. Dari Rido gimana? Tapi ya bisa aja sih kalau kita di apa emang sih kita bisa aja sih kayak mahalin senjata kayak gitu. Cuma ya emang harus ada kesepakatan kita di sini untuk benar-benar benar-benar megang omongan kita gitu. Komitmen lah dengan Supaya dalam supaya Iya. kita nggak kena ke kita semua gitu. Karena misalkan emang kita butuh uang dan menjual itu yang kena bukan keluarga kita doang gitu, cuma keluarga yang ada di sini gitu. Ya kalau dari gue sih gue setuju aja sih. Emang harus dibikin seperti itu karena dari pengetahuan gue juga nih mulai banyak juga ada kelompok-kelompok kecil nih yang bermunculan, nggak tahu kelompok-kelompok dari siapa juga. Dan kalau nggak dibuat seperti itu, yang gue takutkan ke depannya ya bakal terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lah. malah akhirnya malah jadi Kalau emang pengen dibikin seperti itu. Kira-kira ada saran gak nih supaya penjualan itu tidak luber terlalu banyak gitu? mungkin dibatasi apa yang tadi gue bilang gitu, dibatasi. Jadi misal 5 senjata apa 10 senjata gitu Ke kelompok ya. Iya, kalau ke kelompok mungkin segitu. Kalau misalkan ke warga biasa mungkin 1, 2 maksimal gitu. Maksimal 2 sih menurut gua. Iya benar, itu udah ini banget sih, udah sedikit banget kalau 2 itu bisa mengurangi warga megang senjata. Iya, dan itu setiap 1 minggu riset gitu. Jadi kita bilang ulang lagi, dia bisa beli lagi setelah 1 minggu kalau dia udah. Iya betul. Benar. Gue setuju sih. Dari yang lain? Setuju aja sih kalau itu caranya untuk meminimalisir senjata di warga ini. Dari Jabro setuju. Gimana Jeb? Ada tambahan? Iya, semua balik lagi kalau semuanya di sini setiap anggota dari setiap kelompok ya ikut sama-sama komit sih. Nah itu dia bro, kadang-kadang ada anggota kita ya kan, misalnya dia bener-bener butuh uang, dia nggak tahu dapat uang lagi dari mana, dia sampai rela jual senjatanya sendiri ke warga dengan harga yang murah. Itu sih yang lebih kita takutin sebenarnya. Nah itu sih yang gua Bukannya maksud kita PR ya. nggak percaya sih, bukannya kita nggak percaya sama anggota kita sendiri, enggak. Cuman faktanya emang kadang begitu, suka ada anggota kita yang nakal, ada yang suka korup, ada yang apalah segala macem, lalu dijual belikan ke warga demi keuntungannya sendiri. Itu sih. Betul. Ya itu emang yang nggak bisa PR dikendaliin bagi itu kita semua bukan diri. sih. Ya, Iya, itu balik lagi ke dapur kita. PR supaya itu balik lagi Konsekuensinya ke biar diri kita sendiri juga sih. yang ini. Kita di sini sama-sama komitmen aja. Dan itu mungkin ya itu kebalik lagi ke keputusan keluarganya masing-masing, bagaimana dia mau mengeksekusinya atau apa kan itu. Oke. Dari Tuan Delor ada tambahan? Kalau dari gue sih mungkin cukup aja sih, karena emang yang sebenarnya pengen gue bahas juga ya tentang masalah persenjataan, karena gue juga apa ya takut juga gitu kalau seandainya jadi terlalu open banget masalah penjualan tuh. Itu sih kalau dari gue. Oke, mungkin kita udah ketemu ya titik tengahnya. Dan next mungkin untuk beberapa waktu lagi kita bakal adain ketemuan lagi. Kalau kita udah pada tahu apa yang barang tadi yang kita sebutin tadi dan yang kita cari susah itu nanti bakal kita rinciin lagi. Mungkin dari Tuan Delor juga bantu ngerinci juga ya masalah untuk persenjataan.
atau bahan yang diperluin nanti. Kita sama-sama ngerinci aja. Tapi gini, tadi kan kita dari tadi ngebahas soal senjata nih. Gue pengen tahu untuk yang memegang bisnis Kevlar ini masih trapper kah atau udah pindah tangan? Belum sih, masih Sebetulnya kalau masalah itu ya Bang, Kevlar dan senjata itu kita masih pakai sistem yang dulu, yang waktu kita masih bikin Kevlar. Nah untuk sekarang kan yang kita inilah. nggak tahu nih. Gimana Bang? Mungkin untuk ini, kalau yang sekarang kan kita masih bisa dibilang masih pakai sistem yang pas dulu mafia pegang senjata, terus gangster pegang ini Kevlar kayak tadi itu. Iya, kita kayak masih pakai sistem yang lama karena kita juga nggak tahu kan ini bakal ada perubahan siapa yang megang dari bisnis ini, ada yang megang bisnis itu kan. Oh, jadi berarti nih untuk masalah bisnis crafting nih ada yang megang siapa nih kalau boleh tahu? Ya mafia kan kayak pas Kalau itu jadi kalau bisa misalkan kayak gitu diperhatiin orang-orang yang crafting dari beberapa keluarga itu untuk menanggulangi kelebihan pembuatan gitu bisa sih kayaknya. Kayak dari yang megang bisnis crafting ini bisa memantau lah beberapa per tiap minggunya setiap keluarga ini buat berapa gitu. Soalnya untuk meminimalisir tikus-tikus yang ada, kita kan nggak tahu kan sifat manusia yang ada di belakang kita ataupun di samping kita kan. Jadi kalau yang megang crafting ini bisa setidaknya memantau ataupun melihat gitu dia per minggunya berapa nge-crafting atau ngebuat, itu kan bisa menanggulangi untuk kelebihan ataupun kelebihan pembuatan senjata gitu untuk warga biasa gitu. Oke, berarti kita masih memakai sistem lama ya, bisnis sistem lama ya. Tadi kalau nggak salah dengar tadi masih memakai sistem yang lama ini ya. Iya mungkin Nah, seperti itu. itu ya. Dari pihak mafia. Ada yang keberatan. Untuk sejauh ini dari Prabu aman sih. Tapi dari gue ada satu pertanyaan. Bagaimana cara kita melihat orang-orang yang crafting dan mungkin kayak membatasi dari keluarga mana yang crafting di tempat craftingan gitu. Misalkan itu tidak mendung kan, dan kami juga mungkin ada agenda lain gitu, nggak cuma di tempat craftingan. Gimana dari lu coba kasih tahu ke gue gimana cara ngehandle keluarga-keluarga yang mungkin bisa kita list lah gitu. Misalnya dari Jambrong ini udah berapa dan dari Trapper udah berapa gitu. Gue pengen tahu dari lu. Kalau dari Prabu itu kan untuk masalah kami memegang uang merah tuh kan, dan kami memberikan tugas-tugas ke, bisa dibilang kayak ada anak yang di bawah naungan kami untuk mengecek gitu. Jadi kami membuat aktivitas untuk memberi tugas kepada anak ataupun anak motor yang ada di bawah naungan kami untuk mengecek di bagian bisnis yang kita kerjakan gitu, supaya bisnis yang kita kerjakan itu tidak semena-mena digunakan ataupun bisa dibilang tanpa sepengetahuan kami gitu. Jadi kalau saran saya untuk masalah mafia harus Udah nggak ada kabarnya sih. karena emang paham sih kalau waktu tidak mendung kita juga banyak tugas gitu, makanya kita memberikan tugas kepada seseorang ataupun relasi untuk mengecek bisnis kita supaya bisnis kita tuh tidak terbengkalai gitu. Karena itu kan bisnis itu bisa dibilang ya, kita nggak bisa ninggalin bisnis gitu aja walaupun kita ada kegiatan yang lain gitu. Oke, kita tahu kalau di setiap bisnis itu pasti ada yang jaga. Cuman untuk masalah craftingan ini
pasti aja ada kecolongan. Dan juga mungkin yang crafting ini nggak selalu memakai identitas dari keluarga. Dan Mungkin kita kalau itu kita bisa jaga apalagi bareng-bareng sih, Bang. gimana? Yang nggak pakai baju keluarga di situ dan ketemu keluarga satunya itu mungkin bisa ditegur dan bisa langsung di ini juga Tindak sih. ditindak. Tuh, boleh tuh. Makanya kenapa baju keluarga kalian dipakai buat crafting ya biar kalian nunjukin identitas kalian bahwasanya nih gue like crafting, ya kan? Oke, Biar nggak ada setuju dengan miskom. itu. Karena kalau emang bisnis yang seperti yang abang bilang tadi, misalkan kota lagi nggak mendung dan bisnis ditinggalkan untuk kegiatan yang lainnya, saran saya sih ya kalau bisa bisnis itu tetap dijaga gitu, supaya bisnis itu tidak terbengkalai gitu. Karena jika bisnis ditinggalkan bisa jadi nanti ada eh, keluarga lain yang mengambil bisnis itu tersebut gitu. Kan kadang juga tuh ada warga yang iseng kan. Ada warga yang kepo juga datang-datang ke situ. Oke, kita akan handle itu. Mungkin juga kalau emang dari kita tidak bisa, kita coba jaga bersama dulu aja. Iya, Bang. Setidaknya 9 besar udah tahu kan baju-bajunya kayak gimana, dan kalau tidak memakai baju keluarga langsung ditegur aja. Iya, kalau bisa Oke, dimintain setuju untuk itu. KTP-nya Oke. Boleh juga. biar langsung dikonfirmasi ke leadernya langsung. Bener nggak nih dari anak-anak mereka? Oke. setuju untuk itu. Oke. Mungkin gitu aja kali ya. Oke sih. Berarti untuk masalah persenjataan nanti bakalan ada pertemuan yang kedua ya, selanjutnya ya. Betul. Ada tambahan lagi? Dan kalau nggak salah dengar tadi ada bisnis di Bahamas itu kapan untuk launchingnya? Sebenarnya kalau launching itu udah lama ya. Cuman kita baru ngenalin ke kalian. Ya kira-kira apa tuh kayak peramaiannya itu kapan tuh? Peramaian. Besok atau lusa mungkin kita udah buka Bahamas. Biasanya kan kalau opening kayak gitu Tapi kan kita juga dapat diskon tuh. Iya dong, jelas. Nah, gitu dong. Tapi ya nggak ramean juga yang make. Nah, biar Robin. Katanya pada takut hype. Nanti juga kita bakal adain pertemuan juga untuk tuan-tuan dari La Vendetta dan tuan-tuan dari Del North. Sini aja. Setelah masalah itu kelar, baru kita langsung ini. Habis kelar ini kan? Wis kelar ini aja biar cepat. Oke. Udah lanjut back to topic. Kalau kan dilanjutin aja. Udah nggak ada tambahan lagi? Udah lah. Udah Jeb? Sih kayaknya. King Edo? Udah aman. Bro Magelar? Bro Jamrong? Aman aja. Yang penting untuk lebih jelasnya pertemuan kedua kan. Dari Bro Tepper? Udah. Tuan-tuan La Vendetta dan Tuan Del North? Ya, sudah jelas. Aman. Sudah cukup. Ya udah mungkin pertemuan hari ini gue tutup sampai di sini. Thank you buat yang udah datang dari undangan Groove Street ya. Yoi bro. Oke. Yoi. Oke. Thank you. Thank you. Nah, Oke. Oke. Trah. Ya udah, mungkin Awas. kita bisa meninggalkan tempat ini. Nggak ada. Untuk Ini Tuan di dalam nih. Del North dan Tuan La Vendetta kita agak menepi dulu.